Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sulfaizati dari kelas 1 MPIB. Di sini saya akan menyampaikan materi psikolog tentang perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa. Perkembangan sosioemosional pada masa dewasa. Bagi orang dewasa, perkembangan sosioemosional berkisar sekitar integrasi yang adaptif dari pengalaman emosional ke dalam hidup sehari-hari yang memuaskan serta relasi yang berhasil dengan orang lain. 20 tahun pertama dalam kehidupan bisa memprediksi kehidupan sosioemosional pada usia dewasa. Untuk pengalaman di mana dewasa awal penting untuk menentukan bagaimana jadinya individu itu di kemudian hari. Yang selanjutnya ada temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan karakteristik respon emosional yang sifatnya individu tidak di masa dewasa awal. Sebagai besar, individu memperlihatkan lebih sedikit perubahan suasana hati dibandingkan ketika remaja. Mereka juga lebih bertanggung jawab dan lebih jarang berperilaku yang mengandung resiko. Adanya kesinambungan antara aspek-aspek tertentu dari temperamen di masa kanak-kanak dan penyesuaian di masa dewasa awal masih diperlukan lebih banyak riset yang berkaitan antara temperamen masa kanak-kanak dengan kepribadian di masa dewasa dapat bervariasi dan juga tergantung pada konteks yang intervensi pengalaman individu. Yang selanjutnya ada kelekatan. Kelekatan muncul di masa bayi dan terturut memainkan peran penting dalam perkembangan sosio-emosional seseorang. Orang dewasa yang menunjukkan kelekatan yang aman dalam relasi romantisnya dengan pasangan cenderung memiliki kelekatan yang aman pula dengan orang tua atau pengasuhnya di masa kanak-kanak. Meskipun demikian, dalam studi longitudinal lainnya, kaitan antara gaya kelekatan awal dengan gaya kelekatan di masa selanjutnya diperlemah oleh pengalaman yang menekan dan sangat merugi, seperti kematian atau ketidakstabilan pengasuh. Yang selanjutnya ada keintiman. Keterbukaan diri atau self-discourse dan berbagai pikiran-pikiran personal merupakan tanda keintiman. Menurut Erikson, di awal masa dewasa, individu memasuki tahap keenam yaitu keintiman versus isolasi. Erikson mendeskripsi keinginan sebagai proses menemukan diri sendiri sekaligus peleburan diri sendiri di dalam diri orang lain yang menjadikan keintiman membutuhkan komitmen terhadap orang lain. Jika seseorang gagal mengembangkan relasi yang intim di masa dewasa awal, maka ia akan mengalami isolasi. Yang selanjutnya ada ketertarikan. Secara keseluruhan, kawan-kawan dan kekasih kita memiliki lebih banyak kesamaan dengan kita dibanding ketidaksamaan. Kawan dan kekasih cenderung memiliki sikap, nilai, gaya hidup, dan daya tarik fisik yang menyerupai satu sama lain. Meskipun demikian, ada beberapa karakteristik perlawanan yang mungkin menjadi daya tarik. Orang tertarik dengan orang lain yang memiliki sikap, nilai, dan gaya hidup yang sama karena adanya kalisasi konsensual sikap dan nilai. Kita memperoleh dukungan jika sikap dan nilai orang lain juga sama dengan kita. Selain itu, orang cenderung menghindari sesuatu yang tidak diketahuinya. Kesamaan juga mengimplikasikan bahwa kita akan menikmati hal-hal dengan orang yang juga menyukai hal yang sama dan memiliki sikap yang sama. Meskipun secara abstrak, kita memilih orang yang lebih menarik, dalam kenyataannya kita akhirnya memilih orang yang menyerupai level ketertarikan kita sendiri. Yang selanjutnya ada persahabatan. Masa dewasa memberikan kesempatan untuk menjalin persahabatan baru ketika individu pindah ke tempat baru dan mungkin membangun hubungan persahabatan baru di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja mereka. Wanita cenderung lebih suka mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang teman dan bersimpati, sementara pria lebih senang terlibat dalam suatu aktivitas dan menginginkan solusi praktis dibanding simpati. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk cinta. Cinta yang romantis adalah cinta yang bergairah atau eros yang menjelaskan komponen seksualitas dan gairah yang kuat di mana kedua hal ini sering menonjol di awal relasi cinta yang mengandung berbagai emosi yang saling bercampur baur secara kompleks seperti ketakutan, kemarahan, hasrat seksual, kegembiraan, dan cemburu. Cinta yang efektif adalah cinta karena kedekatan. Tipe cinta yang terjadi ketika seseorang menginginkan seseorang berada di dekatnya dan memilih afeksi yang mendalam dan perhatian terhadap orang tersebut. Sedangkan cinta yang sempurna adalah cinta yang melibatkan
ketiga dimensi, yaitu gairah, keintiman, dan komitmen. Sternberg mengajukan teori triadik cinta, di mana cinta dapat dipandang sebagai sebuah segitiga yang terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu gairah, komitmen, dan keintiman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.